Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Saputra dari Prodi D4 Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal, semester 3, NIM 200-916. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana suatu topologi ini dapat terhubung semua dari klien dengan klien lainnya ataupun dengan server. Di sini kita butuhkan beberapa PC client, switch, router gedung, dan server itu sendiri. Di sini saya akan mengkonfigurasi DH server pada router tiap lantai, router gedung, router statik tiap lantai, router statik gedung, maupun server itu sendiri. Di sini, dan saya akan memberikan IP otomatis pada PC client itu sendiri. Sini saya akan memberikan IP yang sudah tertera pada gambar dan port-port yang sudah tertera pada gambar sendiri. Di sini pada router gedung saya tempatkan pada FA 3/0 dengan IP address yang sudah tertera pada gambar. Pertama-tama saya akan mengkonfigurasi router lantai 1. Pertama kita klik config, kita klik pada FA 0/0. Di sini kita masukkan IP address-nya yang sudah tertera pada gambar, yaitu 192.168.16.6. Di sini kenapa saya memberikan angka 6? Di sini saya memasukkan port yang tertinggi dari per 29. Yang kedua, saya masukkan subnet masknya. Saya masukkan subnet masknya 255, 255, 255, 248. Kenapa saya masukkan 248? Karena di sini menggunakan per 29. Jika sudah diisi IP address dan subnet masknya, jangan lupa kita klik on kan. Terus setelah kita isi FA 0/0, kita setting juga FA 1/0. Sini kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan IP address-nya yang sudah tertera pada gambar 172.16.10.2. Kita masukkan juga subnet masknya 255, 255, 255, 252. Di sini kenapa saya masukkan 252? Karena di sini menggunakan per 30. Jika sudah kita setting IP address dan subnet masknya, jangan lupa kita on juga. Setelah kita men-setting FA 0/0 dan FA 1/0, kita konfigurasi DHCP servernya. Kita klik CLI. Setelah kita klik CLI, kita ketik, kita masukkan IP DHCP full LAN atau lantai 1. Di sini saya namakan DHCP full lantai 1. Untuk penamaan DHCP full itu bisa terserah di sini, tapi saya menggunakan DHCP full lantai 1. Jika sudah, kita klik enter. Jika sudah kita masukkan DHCP full lantai 1, kita masukkan netnya. Kita ketik net
Di sini menggunakan networknya yaitu yang sudah kita masukkan ke EVA 0 per 1, 0 per 0 yaitu 192.168.16.6. Kita masukkan 192.168.16.6 titik 0, maksud saya titik 0. Jika sudah kita masukkan 192.168.16.0, jangan lupa kita klik spasi, lalu kita masukkan subnet masknya 255 255 255 248. Jika kita sudah masukkan subnet masknya 255 255 255 248, kita klik enter. Jika sudah kita masukkan networknya, kita masukkan default gateway-nya. Default gateway-nya kita klik default. Default-nya kita masukkan. Di sini kita menggunakan yang tadi EVA 0 per 0, yaitu 192.168.16.6. Jika kita sudah masukkan default gateway-nya 192.168.16.6, kita klik enter. Jika sudah, kita masukkan DNS servernya. Kita masukkan DNS servernya di sini, yaitu 112.168.16.3. Jika kita sudah masukkan default, kita masukkan DNS servernya, kita masukkan DNS servernya, jika kita sudah masukkan DNS servernya, kita klik enter. Jika sudah klik enter, jangan lupa kita klik exit-nya. Kita klik exit. Jika sudah, di sini sudah terhubung. Konfigurasi kita sudah selesai, kita bisa close. Lalu kita masuk ke visi klien. Kita masukkan visi klien pertama. Kita cek, kita masukkan klik desktop, menu desktop, lalu kita klik IP configuration-nya. Di sini klik kita configuration, pertama kita klik DHCP. Di sini sudah tertulis DHCP sukses. Jika DHCP sukses itu sendiri, di sini akan muncul otomatis IP address, subnet, default gateway, dan net server yang sudah kita masuki. Jadi kita tidak susah masuki secara manual. Di sini IP address, kita klik IP address-nya 192.168.16.2. Ini menggunakan subnet nya belakangnya 248 dan gateway-nya tadi 172.16.10.1. Kenapa kita menggunakan titik 1? Karena ini menggunakan yang pertama 0 di sini, dan DNS servernya kita masukkan tadi yang 112.13.16.3. Jika kita sudah ke klien 1, kita close, kita masuk ke klien 2. Jangan lupa kita klik desktop, kita klik IP configuration-nya, kita klik DHCP-nya. Nah, untuk DHCP request sukses juga pada klien 2. Di sini juga tertera IP address-nya 192.168.16.1. Kenapa tadi pada IP konfigurasinya yang kedua menggunakan titik 2? Ini yang pertama karena sudah digunakan pada IP address yang klien user 2 titik 1, subnet masknya sama dengan 255 255 255 248. Default gateway juga sama 172.16.10.1. Untuk dan servernya juga sama. Kita 112.1.3.16.3. Jika sudah mengkonfigurasi klien
klien PC1 dan klien 2, kita selanjutnya kita setting untuk konfigurasi lantai 2-nya. Setelah kita setting pada router lantai 1, kita setting juga router lantai 2. Nah, kita lihat lantai 2 seperti biasa, kita masuk ke menu config, lalu kita masuk ke FA 0/0. Di sini kita masukkan IP address-nya yang tertera pada gambar, yaitu 192.168.1686. Kenapa saya memakai 86? Karena menggunakan port yang tertinggi. Untuk itu kita masukkan subnet masknya 255, 255, 255, dan 248. Kenapa saya masukkan juga 248? Karena ini menggunakan per 29. Jangan lupa setelah kita masukkan IP address dan subnet masknya, kita klik on. Setelah kita klik on, kita masuk ke FA 1/0. Setelah kita masuk 1/0, kita masukkan lagi juga IP address-nya dan subnet masknya. Kita masukkan IP address-nya yaitu 172.16.20.2. Kita masukkan subnet masknya juga 255, 255, 255, dan 252. Kenapa 252? Karena di sini tertera pada gambar menggunakan per 30. Jangan lupa setelah kita masukkan IP address dan subnet masknya, kita klik on. Setelah kita klik on, setelah kita mengisikan FA 0/0 dan FA 1/0, kita konfigurasi DHC servernya. Kita klik CLI. Setelah kita ketik CLI, kita ketik IP DHCP pool lantai 2. Di sini kita namakan DHCP pool lantai 2 karena menggunakan router lantai 2. Setelah itu kita klik enter. Setelah kita klik enter, kita masukkan networknya. Networknya itu yang tertera pada gambar, yaitu 192.168.1.6.80. Kita harus klik 192.168.16.80. Setelah kita masukkan networknya, jangan lupa kita masukkan subnet masknya juga. Menggunakan tadi yang tertera 255, 255, 255, 248. Setelah kita masukkan network dan subnet masknya, kita klik enter. Setelah kita klik enter, kita masukkan default gateway-nya. Kita ketik default. Sini kan default gateway-nya yaitu menggunakan port tertinggi tadi ya. Kita masukkan pada FA 0/0, yaitu 192.168.16.86. Setelah kita masukkan default gateway-nya, kita klik enter. Setelah kita klik enter, kita masukkan DNS servernya. Nah, di sini sama, kita masukkan DNS servernya yaitu yang 112. Kita masukkan 112.13.16.3. Setelah kita masukkan DNS servernya, kita klik enter. Kita jangan lupa kita ketik exit. Setelah kita klik exit, kita klik enter kembali. Setelah semua konfigurasi DNS server kita masukkan, kita close. Setelah kita close, kita masuk ke PC client user 3. Pada configuration layer, kita masuk ke menu desktop. Untuk konfigurasi IP konfigurasinya, kita klik menu IP configuration. Nah, di sini masih statik, kita klik DHCP, kita tunggu. Di sini ada keterangan sukses, muncul dari IP address, subnet mask, default gateway, dan servernya. IP address-nya
Jadi menggunakan kita 192.168.16.81 subnetnya. Jadi kita masukkan lagi tadi yang 255.255.255.248, dan di alfabetnya tadi kita gunakan yang tertinggi 192.168.16.86. DNS servernya yang kita gunakan tadi 112.113.16 dan titik 3. Setelah kita mengaktifkan DHCP pada user 3, kita masuk lagi ke PC client user 4. Kita klik desktop. Setelah kita klik desktop, kita klik IP configuration-nya. Di sini configuration-nya yaitu kita klik DHCP, kita tunggu. Di sini ada keterangan sukses. Akan muncul dari IP address, subnet busnya, default gateway-nya, dan DNS servernya. Pada IP address, di sini muncul 192.168.16.82. Kenapa di sini 82? Tadi karena sudah digunakan pada user 3, 81. Subnet busnya sama seperti pada user 3, 255, 255, 255, 248. Untuk gateway-nya juga sama, 192.168.16.86. DNS servernya sama, 192.113.16.13. Jika sudah semuanya, setelah kita setting router 1, 2, lalu kita setting juga router lantai 3. Seperti biasa, kita masukkan menu config, kita masuk ke FA 0/0. Untuk 0/0, kita masukkan IP address-nya yang sudah tertera pada gambar, yaitu 192.168.16.166. Kenapa saya masukkan 166? Karena menggunakan port yang tertinggi, yaitu 6, itu 166. Lalu kita masukkan subnet masknya 255, 255, 255, dan 248. Jika sudah kita isi IP address dan subnet masknya, jangan lupa kita klik on. Setelah kita masukkan FA 0/0, kita klik FA 1/0. Kita isi juga IP address dan subnet masknya, yaitu pada IP address-nya yaitu yang tertera pada gambar 172.16.30.2. Setelah kita masukkan subnet masknya, setelah kita masukkan IP address, kita masukkan subnet masknya yaitu 255, 255, 255, dan 252. Kenapa saya masukkan 252? Karena di sini tertera pada gambar menggunakan port 30. Jika kita sudah masukkan IP address dan subnet masknya, kita jangan lupa klik on. Setelah kita klik on, kita konfigurasi DHCP servernya. DHCP-nya, servernya itu kita klik menu CLI. Ini kita FA 0 dulu, FA 10, lalu kita ke menu CLI. Menu CLI seperti biasa, kita ketik IP DHCP full lantai 3. Kenapa saya namakan lantai 3? Karena kita lagi setting konfigurasi lantai 3-nya. Setelah kita klik enter. Setelah kita klik enter, kita masukkan networknya, yaitu network yang tertera pada gambar, yaitu 192.168.16.60. Kita masukkan 192.168.16.160, dan kita masukkan juga subnet masknya 255, 255, 255, 248. Jika sudah kita masukkan networknya dan subnet masknya, kita klik enter. Lalu kita masukkan default gateway-nya. Default gateway-nya yaitu 192 yang tertera pada FA 0/0, yaitu 192.168.16.166. Jika sudah, kita klik enter. Jangan lupa kita masukkan DNS servernya. Yang tadi sama dengan yang lain. DNS servernya yaitu 112
13.16.3. Setelah kita masukkan di net servernya, kita klik enter. Jangan lupa kita ketik exit dulu. Jika klik enter, kita klik enter. Jika sudah terisi semuanya, kita close. Kita masuk ke PC client user 5. Kita lihat user kelima, kita masuk ke menu desktop, kita masuk ke IP configuration-nya. Untuk IP configuration-nya, kita klik di HCP servernya, klik di HCP, kita tunggu sampai keterangan sukses. Jika sudah keterangan sukses, akan muncul IP address, subnetnya, gateway, dan di servernya. Yang sudah ketik tadi akan muncul secara otomatis. Di sini menggunakan 162. Karena ini menggunakan yang kedua, yaitu subnetnya sama 255, 255, 255, 242, dan gateway juga sama, yang belakang 166, dan di servernya sama 112, 13, 16, dan 13. Jika IP configuration pada client user 5 sudah terisi, kita lihat lagi, kita close, kita masuk ke client user 6. Pada PC client user 6, kita masuk ke menu desktop, kita klik IP configuration-nya, kita klik DHCP, kita tunggu sampai keterangan sukses. Jika sudah keterangan, otomatis akan muncul juga IP address, subnetnya, default gateway-nya, dan servernya sama. Untuk IP address-nya, tadi pada laptop client user 5, IP address-nya itu 162, tetapi pada user 6 itu menggunakan 161 karena sudah terpakai pada user 6 terlebih dahulu. Jika subnetnya sama 248, gateway-nya juga sama, DNS servernya juga sama 112, 13, 16.3. Jika sudah kita setting router lantai 3, lalu kita konfigurasi router pada tiap lantai 1, 2, dan 3. Lalu kita setting konfigurasi pada router gedung. Di sini tertera, kita lihat di sini ada beberapa titik dan serial yang terhubung otomatis pada 3 lantai. Yang pertama, lantai 1 yaitu pada EVA 0/0, lantai 2 EVA 1/0, dan EVA lantai 3 2/0, dan pada server itu sendiri yaitu terhubung pada EVA 3/0. Lalu kita untuk setting konfigurasi pada router gedung, kita klik router gedung. Setelah router gedung, kita masuk terlebih dahulu pada EVA 0/0. Di sini kita lihat EVA 0 itu IP address-nya yang terhubung yaitu pada IP address 172. Kita masukkan IP address-nya 172.1.10.1. Subnet masknya yaitu 255, 255, 255, dan 252. Di sini kenapa saya masukkan 252? Karena menggunakan per 30. Jika sudah kita masukkan IP address dan subnet masknya, kita jangan lupa klik on. Setelah kita klik on, kita masuk ke EVA 1/0 yang terhubung pada lantai 2. Pada lantai 2 kita masukkan IP address-nya yaitu 172.168.120.1, dan kita masukkan subnet masknya juga 255, 255, 255, 252, 252. Jika sudah kita masukkan subnet masknya, jangan lupa kita klik on. Kita setting EVA 1/0, kita setting lagi EVA 2/0. 2/0 yang terhubung pada lantai 3, yaitu kita bisa lihat IP address-nya tertera pada gambar 172.168.130.1, dan subnet masknya itu 255, 255, 255, dan 252. Kita gunakan 252 kenapa? Karena tertera pada gambar itu per 30. Jangan lupa kita klik on. Setelah kita klik on, kita masuk ke EVA 3/0. Kenapa 3/0? Yang terhubung pada server itu sendiri, yaitu kita menggunakan IP address-nya yang tertera pada gambar
IP address-nya yaitu 112.1.3.16.3. Tapi di sini kita masukkan titik 1. Yang pertama, yang subnet masknya itu 255.255.224. Kenapa kita masukkan subnetnya belakangnya 224? Karena pada IP server DNS itu sendiri menggunakan per 27. Jika kita sudah masukkan IP address dan subnetnya, jangan lupa kita klik on kan. Jika kita sudah klik on, lalu kita klik close. Setelah kita setting router tiap lantai dan tiap gedung, lalu kita setting router statik tiap-tiap lantai terlebih dahulu. Yang pertama, kita setting dulu router statik pada lantai 1. Kita masuk ke router lantai 1, kita masuk ke menu config, kita masuk ke menu statik. Di sini kita lihat mana saja jalur yang akan dilewati pada lantai 1, 2, dan 3. Semua pada lantai. Untuk static router kita lihat dari lantai 2 dan 3. Semua network pada lantai 2 dan 3 semua kita tambahkan, dan network server itu sendiri kita tambahkan. Lalu kita setting dulu terlebih dahulu jalur mana saja yang akan dilewati pada lantai 1, 2, dan 3. Kita masuk statik, sini statik. Yang pertama, di sini ada, kita masukkan dulu terlebih dahulu 192, 168.16.80, 192.168.16.80. Untuk networknya, untuk subnet masknya kita gunakan 255.248. Lalu kita untuk networknya kita masukkan melewati yang ini 172.16.20.2. Jika kita sudah masukkan IP networknya dan subnet masknya dan networknya, kita klik add, kan akan tertera pada di bawah ini yang akan melewati. Lalu kita networknya klik selanjutnya lagi, yaitu yang ketiga pada lantai 3, yaitu kita ganti aja 192.168.16.160. Dan subnet masknya sama, kita gunakan 255.255.255.248. Dan kita masukkan networknya itu, kita ganti menjadi yang kita masuk ke sini, 172.16.30.2. Jika sudah kita isi network subnet dan desktopnya, kita klik add, karena akan tertera pada di bawah ini. Yang ketiga, kita masukkan lagi IP-nya yang tertera pada gambar, yaitu 172.16.20.0 yang akan melewati sini router gedung menggunakan subnet masknya yaitu 255.255.252. Sini kenapa kita menggunakan 252? Karena menggunakan per 30. Next hopnya yaitu melewati, masuk ke bawah sini, yaitu melewati 172.16.10.1.
172.16.10.1. Jika sudah kita masukkan IP network mask dari desktopnya, kita klik add, akan tertera pada di bawah ini. Jika kita sudah masuk ke sini, kita klik selanjutnya itu pada yang tertera ini 172.16.30.0. Kita tabnet masih sama, kita menggunakan 252 belakangnya, dan next hopnya itu 172.16.10.1 karena akan memasuki ke router 1. Jika sudah, kita klik add. Yang terakhir, kita masukkan IP server DNS-nya. Kita masukkan IP address-nya yaitu 112.13.16.0. Untuk subnetnya kita gunakan 224. Terus kita melewati itu, untuk networknya sama, akan melewati yang ini 172.16.10.1. Jika sudah, kita klik add. Jika kita sudah klik add, akan tertera pada di bawah ini. Untuk setting routing statiknya sudah selesai pada lantai 1. Jika sudah, kita klik close. Yang selanjutnya, kita setting routing statiknya pada lantai 2. Dan masuk ke menu config. Ketika kita masuk menu statik, kita lihat pada gambar tertera jalur mana saja yang akan dilewati pada lantai 2. Sini kita lihat pada jalur lantai 1 dan 3, jalur mana saja yang akan dilewati. Yang pertama, saya masukkan IP yang pertama yaitu pada lantai 3, 192.168.16.160. Untuk subnet masknya itu menggunakan 255.255.255.248. Untuk next hopnya yaitu akan melewati yang ini ya, 172.16.30. Kita masukkan 172.16.30.2. Jika kita sudah masukkan networknya dan subnet masknya dan next hopnya, kita klik add, ya, karena muncul di bawah ini. Untuk selanjutnya, kita lihat jalur yang selanjutnya yang akan dilewati, yaitu pada jalur lantai 1. IP-nya yaitu yang tertera pada gambar networknya 172.16.10.0. Untuk subnet masknya kita gunakan 252. Jika sudah subnet mask 252, next hopnya yaitu akan melewati ini dulu, terlebih dahulu lantai 2. Kita akan masuk ke lantai 2, yaitu menggunakan 172.16.20.1. Jika sudah, kita klik add, yang akan tertera pada di bawah ini. Untuk selanjutnya, kita menggunakan yang 3, yaitu pada jalur lantai 3 yang melewati lantai 2, yaitu 172.16.30.0. Subnetnya sama, menggunakan 252, dan next hopnya sama, menggunakan 172.16.20. Akan memasuki subnet mask ini, IP-nya 172.16.20. Next hopnya kita klik add. Jika kita sudah klik add, kita masukkan IP address-nya. Untuk IP address-nya sama, yang tertera pada gambar 112, kita masukkan 112.13.16.0
Untuk subdesimalnya itu yaitu 224. Untuk networknya itu yaitu 172. Kenapa networknya itu 172? Karena akan memasuki jalur yang ini 172 atau 16.20.1. Jika sudah, akan terdapat, kita klik add, akan terdapat pada di bawah ini, kolom bawah ini. Selanjutnya kita masukkan untuk IP lantai pertama, yaitu 192.168.16.0. Untuk subnetmasknya itu menggunakan 248. Untuk networknya itu 172.16.10 yang akan melewati sini, akan melewati sini 172.16.10.2. Kalau kita masukkan, jika sudah, kita klik add, akan terdapat pada kolom di bawah ini. Nah, setelah kita sudah setting routing statik pada router lantai 2, kita close. Kita setting routing statik pada lantai 3. Kita masuk ke menu config. Lalu kita lihat, kita masuk ke menu statik. Kita lihat jalur mana saja yang akan dilewati. Kita lihat untuk lantai 2, router lantai 2 dan lantai 1. Yang pertama, saya masukkan pada jalur router lantai 1, yaitu 192, 116, 168, 16.0, dan subnetmasknya yaitu menunjukkan port 29, berarti 248, 255, 255, 255, 248. Untuk networknya itu kita lihat untuk jalurnya itu pasti melewati 172, 16, 10.2. Kita play 172, 16, 10.2. Jika sudah kita masukkan network mask dan networknya, kita klik add, akan tertera pada kolom di bawah ini, akan masuk. Dan selanjutnya kita lihat untuk lantai 2. Untuk jalur lantai 2, kita ganti saja 192, 168, 16.80. Jika kita sudah, kita masukkan subnetnya sama 248, networknya sama, kita ganti aja 172, akan melewati IP-nya ini 172.16.20. Kita ganti 20.2. Jika sudah, kita masukkan network mask dan networknya, kita klik add, akan muncul kolom di bawah ini. Jika sudah, kita lihat yang ketiga, yaitu pada jalur lantai 1, router lantai 1 yaitu 172.16.10.0. Jika sudah, kita masuk subnetmasknya itu, yaitu menggunakan 252. Tik 252. Jika 252, kita akan melewati yang ini 30. Dia masuk ke router gedung, masuk ke router 3. Sebelum masuk ke router 3 akan melewati IP-nya yaitu 172 atau 16.30.1. Jika sudah, kita klik add, akan muncul terus di bawah ini. Lalu untuk selanjutnya kita masukkan IP networknya itu 172, akan melewati router gedung. Sebelum masuk ke router gedung pasti akan melewati IP 172.16.30.2. Kita ganti IP 17.20, menggunakan subnet yang sama 252, dan networknya itu akan melewati jalur yang sama yaitu 172.16.30.1. akan kita klik add, akan muncul di bawah ini, kolom di bawah ini. Jika sudah, jangan lupa kita masukkan IP DNS servernya 112.1.3.16.12.13.
16.0, subnet masknya kita ganti 224. Nah, next hopnya itu akan melewati satunya ini yang tertera pada gambar sebelum masuk ke router 3 menggunakan 172.16.30.1. Jika sudah, kita klik add dan akan muncul tertera pada kolom di bawah ini. Jika sudah, kita routing statik router lantai 1, 2, dan 3 dan IP servernya itu sendiri. Kita klik close. Setelah kita setting router statik tiap-tiap lantai 1, 2, dan 3, lalu kita akan setting router statik pada router gedung. Pada router gedung, kita masuk ke menu config, kita masuk ke menu statik. Jika sudah, kita masukkan jalur mana saja yang akan dilewati oleh router gedung. Di sini kita masukkan IP networknya itu 192.168.16.0. Pastinya berarti yang pertama kita masuk kepada lantai 1, 192.168.16.0. Lalu subnet masknya itu kita masukkan 255, 255, 255, 248. Untuk next hopnya itu pasti akan melewati jalur IP yang tertera pada gambar 172.16.10.2. Jika kita sudah masukkan IP networknya, subnet masknya, dan next hopnya, kita klik add. Setelah kita add, pasti akan muncul tertera pada kolom di bawah ini, akan masuk. Yang kedua, kita melihat pada router lantai 2-nya menggunakan IP yang tertera pada gambar 92.168.16.80. Subnetnya sama, kita gunakan 255, 255, 255, 248, dan next hopnya itu pasti akan melewati IP yang tertera pada gambar, yaitu 172.16.20.2. 116.20.2. Jika sudah, kita masukkan network, subnet masknya, dan next hopnya, kita klik add, pasti akan tertera pada gambar kolom di bawah ini. Yang ketiga, kita masukkan untuk IP router lantai 3, yaitu 192.168.16.160, dan subnet masknya itu sama, menggunakan 255, 255, 255, 248. Untuk next hopnya itu yaitu pasti melewati yang tertera pada gambar, IP-nya itu 172.16.30.2. Jika sudah, kita klik add, pasti akan tertera pada gambar di bawah ini. Kolom ini 192.68. Jika sudah, kita close. Setelah kita mengkonfigurasi setiap router tiap lantai 1, 2, 3, dan router statik lantai 1, 2, dan 3, dan router gedung dan server juga. Setelah konfigurasi itu berhasil, lalu di sini saya akan mencoba mengeping semua klien pada router lantai 1, 2, dan tiap lantai 1, 2, dan 3, dan server juga. Mari kita coba. Saya masuk ke laptop user 1 pada lantai 1, klik menu desktop, klik menu command prompt. Yang pertama, kita coba ping terlebih dahulu IP pada lantai 1. Ping
192.168.16.6. Kita klik enter. Seperti ini tandanya ping berhasil pada lantai 1. Coba kita yang kedua pada router gedung lantai 1, kita coba ping 172, kita masukkan IP-nya 172.16.10.2. Kita klik enter. Nah, seperti ini sudah berhasil. Pingnya kita berhasil pada IP router gedung lantai 1. Kita coba lagi pada ping router gedung lantai 2. Ping 172.16.20.2. Kita coba untuk ping router gedung lantai 2 itu berhasil. Jadi kita coba sukses tandanya. Coba kita ping lagi untuk router lantai 2. Kita coba ping 192.168.16.86. Nah, di sini kita berhasil juga untuk router lantai 2. Kita coba lagi untuk router gedung lantai 3. Kita coba ping 172.16.30.2. Kita coba. Nah, di sini kita ping router gedung lantai 3 sukses juga berhasil. Coba kita ping router lantai 3 dengan IP 192.168.11.160. Kita coba ping 192.168.16.166. Kita coba ping. Nah, sini berhasil. Kita ping. Coba kita lagi untuk ping router lantai 3 ya. Kita coba lagi. Tadi sudah ping satu router lantai 3. Ping coba 172.16.30.2. Di sini berhasil. Untuk ngepingnya kita berhasil. Dan selanjutnya kita coba untuk ngeping ke server web www.poltek Tegal. Kita lihat dulu dengan www.poltek Tegal dengan IP yang tertera yaitu 112.113.114. Coba kita ping, apakah bisa? Ping 112.13.16.4. Nah, di sini tanda ping berhasil. Ini kita berhasil ngepingnya. Coba kita ke server email dengan IP yang tertera pada gambar. Apakah terhubung atau tidak? Kita coba ping 112.13.16.5. Kita coba enter. Nah, di sini ping juga berhasil. Nah, berarti dari semua klien server lantai 1, 2, dan 3 itu saling terhubung dan bisa berkomunikasi. Juga kita bisa ngeping dari klien user 1 ke Poltek Tegal dan www.poltek Tegal server emailnya poltektegal.id. Nah, sekarang kita coba, kita close dulu, kita coba kirim email dari user 2 ke user 4. Kita coba masuk user, klik user 2, masuk ke menu email, masuk ke menu kompos, kita coba kita klik user 4.poltek
Nah, coba. Sebelum kita mengirim email, kita atur dulu server emailnya dulu. Terlebih dahulu, kita lihat ke service, kita email. Di nama domain itu, di server emailnya itu, kita klik email, kita on kan SMPTN dan POPP3-nya, kita on kan, kita namai domainnya poltekfederal.ac.id. Sini kita sudah namaikan, kita namakan user 2 dengan password 2, user 4 dengan password 4, user 6 dengan password 6. Jika sudah kita namakan, jika kita sudah setting semuanya, kita bisa mengirim email dari user 2 ke user 4. Kita kirim di compose. Kita kirim compose, kita kirim ke user 4. Add user poltektegal.ac.id. Kita subjek, kita coba namanya tes. Kita namanya tes 2. Kita kirim tes 2. Kita kirim, coba kita lihat ke user lantai 2, user 4. Klik menu, klik reset. Nah, di sini ada tertera tes 2. User 2 bisa mengirim email ke lantai 2 user 4. Kita coba lagi user 4 apakah bisa terkirim, bisa mengirim email, ke user lantai 3 user 6. Coba kita kirim compose, kita namakan kepada user 6 poltektegal.ac.id. Ini kita namakan, coba kita tes 4 ya, kita sambil tes 4, jika kirim tes 4, nah, tes 4, coba kita kirim, kita cek lagi ke user 6, coba kita cek ke menu email, ke menu receive. Nah, sini sudah ada tertera user 6 mendapat pesan email dari user 4. Nah, berhubung, berarti bisa membuktikan user 4 bisa mengirim email ke user 6. Coba kita coba lagi user 6 apakah bisa mengirim ke user 2. Coba kita masuk ke email. Nah, untuk user lagi kita compose user. Nah, kita makan user 2 poltektegal.ac.id. Kita makan tes 6. Kita akan mengirim kepada tes 6 kepada tes user 2. Nah, kita namakan, kita send. Nah, coba kita cek ke user 2 ya, pakai email, kita receive. Nah, ada tertulis tes di sini. Nah, coba kita lihat lagi, senang. Ini ya, tes 4 pada user 4. Nah, di sini berarti dari tes 6 bisa mengirim ke user 4. Kita cek apakah bisa. Ini sudah tertera, sudah masuk. Nah, masuk ke user 4. Kita terhubung juga, nanti dari user 2 bisa mengirim user 4, user 4 bisa mengirim ke user 6. Nah, coba kita buka dari user 1 apakah bisa mengakses server web Poltek Tegal itu sendiri. Coba kita klik www.poltektegal.ac.id. Kita klik go. Nah, berarti dari user 1 itu bisa mengakses ke server web Poltek Tegal. Kita coba lagi ke lantai 2 pada user 4. Apakah bisa mengakses server web juga? www.poltektegal
.ac.id. Kalau kita buka, nah, bisa mengakses juga user 4 bisa mengakses server web juga. Untuk sekian, saya just topologi pada gambar kata ini berjalan dengan sukses. Dari PC satu dengan PC lain bisa saling terhubung, maupun PC dengan server itu bisa saling terhubung, bisa saling komunikasi. Kita coba tadi bisa kita konfigurasi, routing statik, routing server itu sendiri, dan tadi kita sudah coba dari ngeping itu sendiri, itu bisa saling terhubung. Dan tadi kita bisa jalan jauh web, kalau technical dari user 2, 4, dan 6, dan juga kita tadi bisa mengirim email dari user 2 ke 4, 4 ke 6, 4 ke 6, dan juga dari 6 ke 4 juga kita bisa mengirim juga. Ini semua sudah tertera. Sekian, terima kasih.